Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita tempuh adalah teks prosedur. Sudah siap semuanya? Oke, 2 jempol untuk kalian. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selanjutnya adalah indikator. Indikator ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Indikator yang pertama, menentukan ciri teks prosedur. 2, menentukan tujuan teks prosedur. Dan yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur. Sekali lagi, indikator ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisi tujuan dan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu yang sistematis atau runtut. Jadi teks prosedur itu ada dua, ya. Di dalamnya ada dua, yaitu yang pertama berisi tujuan dan yang kedua adalah langkah-langkah. Tujuan ini berhubungan dengan apa sih tujuan kita membuat sesuatu itu? Atau apa sih tujuan kita melakukan sesuatu itu? Dan untuk langkah-langkah dari teks prosedur ini adalah panduan, berupa panduan. Langkah-langkah ini harus sistematis atau urut. Tidak boleh diacak, tidak boleh lompat-lompat. Atau yang pertama dibuat ketiga, atau yang terakhir dibuat pertama. Itu tidak diperbolehkan. Jadi harus urut. Maksudnya mulai dari awal hingga akhir. Dari langkah yang pertama, langkah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau dari langkah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Berdasarkan isinya, ciri-ciri teks prosedur ada 3. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Artinya, memandu pembaca atau pemirsa dalam melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau memainkan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Ciri yang kedua, berisi aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya, teks prosedur melakukan sesuatu. Dalam hal ini menari. Angkat kaki setinggi lutut. Batasannya adalah setinggi lutut. Tidak boleh lebih rendah atau lebih tinggi, tapi setinggi lutut. Contoh yang lain adalah tambahkan 7 sendok tepung beras.
Nah, batasannya adalah 7 sendok. Bisa dipahami? Ciri yang ketiga yaitu isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini sesuai dengan langkah-langkah itu harus dilakukan secara urut. Adapun tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi tujuannya adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Diingat ya, ada 3 jenis teks prosedur. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu adalah teks prosedur yang berisi langkah-langkah membuat suatu barang. Di dalam teks prosedur ini ada produk yang dihasilkan. Jadi ada hasilnya. Contoh, cara membuat kotak pensil dari pelepah pisang. Hasilnya apa? Yaitu kotak pensil. Contoh yang kedua, cara membuat tas dari koran bekas. Hasilnya yaitu tas. Dan yang ketiga, cara membuat keset dari kain perca. Hasil yang diperoleh yaitu keset. Bisa dimengerti? Jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur menggunakan atau memainkan suatu alat. Teks prosedur menggunakan atau memainkan suatu alat adalah teks prosedur yang memandu orang untuk dapat menggunakan atau memainkan suatu alat. Contoh 1. Cara memainkan angklung. Apa alatnya? Alatnya yaitu angklung. Contoh yang kedua, cara menggunakan sendok dan garpu dengan benar. Alatnya yaitu sendok dan garpu. Dan contoh yang ketiga, cara menggunakan busur panah dengan benar. Alatnya yaitu busur panah. Demikian jenis teks prosedur yang kedua. Teks yang ketiga yaitu teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu adalah teks yang memandu pembaca atau pemirsa untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh, teks prosedur cara menari jaipong. Di sini kita akan dipandu dengan langkah-langkah yang tepat agar kita bisa menari jaipong. 2.
cara menari poco-poco. Seperti menari jaipong, kita akan dipandu dengan langkah-langkah yang tepat agar kita bisa menari poco-poco dengan benar. Dan yang ketiga, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini kita juga akan dipandu sesuai langkah-langkah yang tepat agar kita bisa mencuci tangan kita dengan baik dan benar. Demikian pembahasan dari ketiga jenis teks prosedur. Semoga kalian memahami ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Endang bisa membantu kalian belajar di rumah. Belajar dan selalu belajar. Karena kalian sekolah di rumah, bukan liburan. Jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak di kerumunan, agar kita terhindar dari virus corona yang mematikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu Endang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.